Yang, kamu kok mau sih sama aku? Kenapa emangnya, baby? Iya, bingung aja sih. Soalnya aku kan jelek, kaya juga enggak, gaji pas-pasan. Tiba-tiba nikah sama cewek secantik kamu. Kok bisa ya? Ya bisa dong, baby. Aku malah sayang banget sama kamu. Ya kenapa? Kok kamu mau sama aku? Kamu beneran mau tahu? Ya iya dong. Oke, kamu inget ini nggak? Apa tuh? Kamu inget nggak pengemis ini? Enggak. Siapa ya? Ini loh, 5 tahun yang lalu kamu ngasih duit sama pengemis itu 100.000. Masih ingat? Nah, abis dari kamu ngasih duit itu, pengemisnya beli lotre. Terus menang deh 10 miliar rupiah. Hah? Oh, jadi kamu anak pengemis yang aku tolong waktu itu. Ngerti sekarang, ngerti ya. Dunia emang sempit banget ya. Balas budi, paham, paham. Enggak, dengan duit 10 miliar itu, si pengemis pergi ke Thailand. Abis ke Thailand, dia pergi ke Korea Selatan. Abis dari Korea Selatan, dia balik deh ke sini buat jadi istri kamu. Negara yang terkena kena keju, Italia, Belanda. Yang benar itu adalah Prancis. Pasti salah nebak kan? karena kita punya lebih dari 1.000 jenis keju. Kita ada sih keju khas Indonesia, namanya Danke, dari Sulawesi Selatan. Itu kejunya kayak tahu, terus rasanya gurih-gurih gitu. Teksturnya tuh kenyal-kenyal, agak keras, gak lembek. Sering pakai emot ini ketika cetan. Ini patung Moai dari Pulau Pasca, Chile. Ada lebih 900 patung Moai di pulau ini. Peninggalan zaman megalitikum tetap terjaga di sini. Alah, dipajang doang. Nih di Indonesia tetap kita pakai peninggalan megalitikum. Apa tuh? Ulekan. Indonesia pasti nggak punya kanguru kan di sini. Kanguru populasinya sampai 50 juta lebih. Padahal manusia yang ada di Australia cuma 26 juta lebih. Kanguru mah juga ada di Indonesia. Kanguru pohon asalnya dari Papua. Ukurannya lebih kecil dari kanguru kalian. Di Indonesia juga ada kanguru. Kok ada semua sih? Terus apa dong yang Indonesia yang nggak punya? Adil total bagi seluruh rakyat Indonesia. Ah, lu mah malas banget. Ah, udah ngomong kayak gitu. Enaknya tinggal di Arab Saudi, bisa tobat, bisa naik gaji tiap hari. Ya dong, ente pasti suka tinggal di negara anak. Nanti ente anak ajak keliling-keliling, seru pasti. Oke, harus banget nih kelilingnya sekarang. Sudah pasti. Soalnya kalau jalan siang-siang, itu panas. Mending malam-malam. Kami di Arab Saudi, jalannya malam-malam. Ya tapi nggak jam 2 pagi juga dong. Nanti juga ente terbiasa. Besok ada konser Blackpink. Mau nonton lah? Hah? Konser Blackpink? Enggak, paling dipisah tempat cewek sama cowoknya kayak pengajian, nggak seru. Hah? Dipisah? Mana seru? Konser pasti dicampur. Ya udah ayo kita nonton. Tapi kok aneh ya? Gimana konser semalam? Seru kan? Seru dong. Lisa. Ini yang lebih seru. Sekarang kita ke pantai, kita lihat cewek-cewek. Wah, paling pakai cadar semua di sana, apa yang mau dilihat? Ini beda dong. Sama kayak di Bali negara ente. Sejak pemimpin baru Muhammad bin Salman, kami jadi bebas di sini. Jadi ke pantai bisa lihat cewek. Tapi masuk pantainya pakai fulus. Tenang, ana terakhir. Ya elah, gua tuh kesini tuh mau tobat, tau nggak? Gas, mantap, let's go. Kegiatan Bapak selama Idul Adha ngapain aja Pak kalau boleh tahu? Pagi-pagi sholat Id. Ya terus ngapain lagi? Balik lah tidur, tanggal merah mah mending tidur. Kalau Abah gimana? Di Arab Saudi, Idul Adha bertepatan dengan puncak ibadah haji. Di Mina, Arafah, Mekah, jadi suasananya jauh lebih sakral dan lebih ramai. Nggak ikut motong hewan kurban Pak? Itu sih urusan panitia kurbannya. Habis mereka motong, ya tinggal ngantri. Udah gampang gitu aja kok. Idul Adha disebut hari raya besar di Arab Saudi. Sedangkan Idul Fitri, hari raya kecil. Pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan penyembelihan massal yang terorganisir. Bukan cuma di Arab Saudi. Daging-daging kurban yang dipotong di Arab Saudi didistribusikan ke seluruh negara-negara miskin di seluruh dunia seperti negara-negara di Afrika. Di mana-mana nih, di Sumatera, Jawa, Bekasi, yang paling meriah itu Idul Fitri. Di sana kita beli baju baru, terus mama-papa sama keluarga. Ini makan daging doang, heboh banget, aneh lu. Justru negara ente yang aneh. Di Idul Adha, kita kasih makan orang-orang di seluruh dunia
sampai kenyang. Kalau maaf-maafan, beli baju baru, ngapain harus Idul Fitri? Bisa tiap hari beli baju baru. Mana duitnya beli baju baru tiap hari? Mending lebaran aja. Oh, jadi ente nggak mampu nih beli baju tiap hari? Iya. Oke. Masukin Indonesia ke daftar negara miskin penerima daging kurban, oke? Sip. Pak Umar, apa sih Bu Tuti? Andre Taulani loh Pak. Tiba-tiba gue cerai istrinya. Ya Bu, gosipnya nanti aja. Saya lagi mau ngajar ini. Pak, ini penting. Ini menyangkut rumah tangga artis idola saya. Ini orang, lagian wajar aja sih Bu kalau cerai. Soalnya angka perceraian 3 tahun terakhir tuh naik terus. Tahun 2021 ada 447.000 kasus. Tahun 2022 ada 500.000 lebih kasus. Tahun 2023 tuh turun sedikit jadi 463.000. Tapi tetap aja lebih gede dari 2021. Oh gitu ya Pak. Tuh Pak, orang aja udah pada cerai. Bapak aja udah kepala 3 malah belum nikah. Angka pernikahan juga turun Pak 3 tahun terakhir. Jadi buruan. Lah Ibu gimana? Gemina cerai gitu sama suaminya. Kan lagi musim cerai Bu. Bapak jangan ngomong sembarangan ya. Ya kan Ibu duluan yang bencana kayak gini tadi. Nyampe. Mana kangurunya nih? Ini tuh Austria. Lah terus? Kanguru tuh ada di Australia. Australia tuh. Oh beda ya. Ya beda lah. Austria itu tempat lahirnya musisi klasik legendaris kayak Mozart sama Beethoven. Tahu nggak? Enggak. Kartu pos, tahu nggak? Tahu. Nah, Austria itu negara yang pertama kali memperkenalkan kartu pos di tahun 1869. Habis itu, negara-negara lain pada ngikutin. Nah, itu jadi inovasi besar di bidang komunikasi waktu itu. Wah, keren juga ya Austria. Bukan cuma itu. Austria negara pertama yang nyiptain mesin pemanggang roti otomatis tahun 1921. Itu juga jadi gebrakan inovasi yang besar di dunia kuliah pada masa itu. 1921 udah modern banget ya Australia. Tempat gua tahun segitu masih lawan penjajah. Ya iyalah. Terus apa? Kalau mau lihat koala di mana? Ini Austria. Iya lupa. Pak, Puan lapar Mak. Ini nak. Apa ini Mak? Keras banget dah. Itu tuh beban. Beban apa sih Mak? Beban hidup. Beban dumbbell. Kalau beratnya kurang, itu dimasukin ke sini nih, di sini biar tambah berat nih. Terus digimanain tuh Mak? Digoreng? Mesti sedap. Kamu tuh gak ngerti banget. Ya buat olahraga lah. Kok disuruh olahraga sih Mak? Puan ini lapar. Rumah kita tuh hilang. Kena banjir. Uang hilang. Makanan apa lagi? Jadi udah jelas kita tuh butuh. Nih. Apa nih Mak? Sosis. Good. Ya, yang good. Enakan yang nice Mak. Ini mah gak enak. Good maksudnya bagus, bukan merek. Bagus siapa? Bagas kenal Puan Mak, teman sekelas. Udah disekolahin. Mahal-mahal. Mesti coba dah. Makanya Puan nanya Mak. Kalau pinter gak bakal nanya lagi. Itu tuh pulbar. Digoreng. Mesti sedap. Ya buat bulap. Sana-sana bulap dulu. Aduh pusing. Oke. Gimana? Kenyang. Kenyang. Hampir 200 korban jiwa karena bencana banjir ini. Saya sebagai pemimpin negara Sri Lanka mengumumkan bahwa kejadian ini menjadi status darurat nasional negara kita. Untuk seluruh warga Thailand, saya selaku Perdana Menteri memohon maaf sebesar-besarnya karena masalah banjir ini tidak bisa saya tanggulangi dengan baik. Kok sedih banget sih, Pak? Gimana gak sedih? 170 orang loh yang meninggal. Gimana gak sedih? Sudah 914 korban jiwa dalam bencana ini, Pak, di data Gak usah kita. hitung-hitungan lah. Yang penting itu pasokan BBM cukup. Bantuan apa-apa tuh cukup, serba cukup di sini. Gak ada cukup Pak di sini. Kosong. Kita nggak kebagian apa-apa nih. Kamu tuh siapa sih? Kita lagi ngomong sama wartawan, ngomong sama media itu yang baik-baik. Biar masyarakat itu nggak panik. Kalau masyarakat panik, Indonesia nanti jadi kacau. Kalau kacau, Indonesia nanti bubar. Kalau bubar, saya nggak dapat gaji lagi. Gitu, jangan sembarangan ngomong. Nanti semuanya cukup kok. Orang gak optimis banget jadi orang. Ini situasinya udah membaik. Gak ada situasi yang membaik itu, gak ada. Rakyat jelata. Orang bilang cukup ya cukup. Orang bilang membaik yang membaik. Gak usah ngeyel, gak usah protes mulu. Gitu aja susah banget. Tinggal nurut aja nurut. Greenland isinya ya semua, Iceland isinya green semua. Sadar gak sih sebenarnya negara kalian tuh namanya ketuker? Ketuker karena apa? Karena Indonesia kan. Nah betul. Tuh kan. Karena letusan gunung.
Samalas. Ah iya. Krakatau kali. Nah iya. Tambora. Ah pokoknya gunung. Karena letusan gunung di Indonesia yang nyebabin iklim dunia itu berubah. Yang tadinya Greenland dataran hijau malah jadi es. Terus yang tadinya Islandia banyak es terus jadi dataran hijau. Hebat kan Indonesia. Nggak perlu macam-macam. Cukup sama gunung meletus kita aja terus dunia jadi kacau. Hebat banget Indonesia. Wah. Nama Iceland itu diberikan oleh Viking yang bernama Floki pada abad ke-9 setelah melihat es di fjord waktu musim dingin. Nama Greenland juga dikasih sama Viking yang namanya Erik the Red pada abad ke-10 untuk menarik pemukim baru. Ya walaupun daratannya tuh es semua. Nama ini dikasih berabad-abad sebelum letusan Gunung Tambora, Samalas, dan gunung-gunung lainnya di Indonesia. Letusan Gunung Tambora sama Samalas waktu itu memang berdampak besar pada iklim global waktu itu. Tapi ya nggak permanen juga. Suka banget nih sama orang Indonesia. Over proud. Lalu negara kita jadi negara paling bahagia di dunia tahu tahun 2025. Main yang jauh makanya tinggal di negara gua juga bahagia. Negara kita punya 4 musim. Baru juga 4. Negara gua musim kemarau, musim hujan, musim rambutan, musim dukung, musim mangga, musim durian banyak. Negara kita bisa lihat aurora. Jangankan aurora, vexana, eskat, alus nggak ada di Indonesia. Tingkat kejahatan di Finlandia juga rendah tahu. Tingkat kejahatan. Orang Indonesia baik-baik nih, baik-baik. Pemerintah kita aja yang jahat. Negara Finlandia banyak duitnya. Astagfirullah, bahagia itu bukan masalah fulus. Nyatanya, duit itu nggak bisa ngebeli kebahagiaan. Itu kalau dikit, kalau banyak beda lagi. Karena rata-rata penghasilan penduduk Finlandia itu 70 juta rupiah. Loker, ada nggak loker? Bagi dong. Kau telah bersekutu dengan iblis. Enak saja. Saya tidak bersekutu dengan iblis. Saya bersekutu dengan penjajah. That's right. Kamu kan kolor hijau yang meresahkan di kampung ini. Hah? Gak hijau kok. Ini saya lagi pakai kolor merah nih. Coba lihat nih. Nih. Kamu juga kan babi ngepet yang sering malingin duit di kampung ini. Gimana ngomonginnya ya? Gua babi beneran bang, gak nyuri duit, cuma nyuri ubi doang kok. Itu aja gak boleh. Kalian ini kenapa sih fina-fina orang kayak gitu? Kalau mau nuduh harus berdasarkan bukti, jangan nebak-nebak doang. Emang ya, nebak-nebak yang paling seru itu cuma di WePlay. Main Usul Spy bareng semua orang. Nyari mata-mata dengan clue yang ada bersama teman-teman kamu. Download WePlay sekarang. Cuma top 3 bencana alam paling greget 1 bulan terakhir. Siapa yang paling greget bisa masuk greget club. Seberapa greget bencana alam di negara lu? Terjadi banjir besar di India Selatan. Kenapa tuh? Pasti karena Dewa Varuna yang marah. Dia itu penguasa laut, air, badai laut, dan banjir. Wah, spesifik sekali dewanya ya. Bukan karena kalian suka buang sampah sembarangan. Oke, karena dewa. Silakan masuk. Seberapa greget bencana alam di negara lu? Angin topan melanda Filipina awal Desember ini. Karena apa tuh? Filipina emang sering terkena angin topan, tapi beberapa tahun terakhir ya angin topan ini yang paling besar. Atau mungkin karena goyanganku yang terlalu heboh. Aduh, mata gua perih. Silakan masuk. Seberapa greget bencana alam di negara lu? Indonesia lagi banjir di Sumatera tepatnya. Karena air. Ya kali karena pipis kudanil. Nggak usah dibahas lah, bencana alam biasa ini. Ratusan orang tewas, ratusan orang hilang, ribuan rumah rusak, 1 juta orang mengungsi, dan ini bencana alam biasa. Biasa. Iya biasa kalau di Indonesia kayak gini, bukan bencana nasional ini mah. Gue mau tanya dong, Indonesia hancur apa sih sampai yang kayak gini aja biasa? Mari kita dukung Israel, teman-teman. Kami Membutuhkan uluran tangan kalian. Minta dukungan lagi. Nggak ada yang mau dukung lu ya. Yang mau dukung lu tuh cuma orang gila. ini, kalau gue sih kagak. Lagian ya, lebih gila dia daripada gue. Jahat. Kita lagi ditimpa musibah ini. 24 orang tewas, 590 lebih luka-luka, 60 bangunan rusak parah di Tel Aviv. Terus bodoh amat. Semua ini karena Iran. Lah kan lu yang nyerang duluan. Itu karena kalian punya senjata pemusnah massal. Jangan sembarang nuduh ya. Kagak pernah. Mereka punya senjata. Adik kedua, I tidak mau lagi dibohongi sama you. Karena dari dulu you bilang gini, Irak punya senjata pemusnah massal. Terus kita datang, kita perang, mana? Tidak ada senjata pemusnah massal. Kita jadi bangkrut, rugi, keluar duit banyak sekali. Sekarang Iran lu juga bilang kayak gitu, punya senjata pemusnah massal. No. And now you and I. Tega kalian. Tega. Wait,
party dulu kita. Ada roket dia.